Rumbai, ngerumpi bareng Ruli Abidan. Oke, seperti biasa kita akan kedatangan bintang tamu. Kali ini akan membahas tentang sex education dan dunia perpejinan. Pasti ganteng, ya. Muscle, oh bukan lagi. Berprestasi, udah pasti. Penasaran? Ini dia videonya. Bintang tamu udah ada langsung. Apa kabar? Baik, baik, baik. Gue panggil apa nih? Mantra, Terserah. mantra, apa dong? Panggil aja mantra. Oke, mantra. Nah kan tadi udah dibahas tentang soal pageant sebenarnya gue di awal gitu. Sebenarnya memang lu kemarin berangkat pageant itu berawal gimana ceritanya? Jadi basically aku tuh dapat VIP invitation directly from the national directornya. Jadi memang tidak ada pemilihan nasionalnya dulu berarti? Tidak ada. Jadi saya dipilih langsung sama national director which is dari Thailand. Jadi dia minta saya sebagai representatif dari Indonesia. Oh jadi memang pihak sana yang kontak lu langsung dan justru dijamin semuanya dong berarti dari persiapan A sampai Z-nya? Iya. Jadi di agreement di awalnya itu bahwa di sini boleh nyebut nominal nggak sih? Ya boleh lah. Oke. Jadi agreementnya adalah bahwa if you join this competition you will get like 2,000 US dollar. Wow. Even if you win or not, you will get that amount of money. Okay. Agreement di awalnya seperti itu. Agreementnya di awal seperti itu. But it's not on the paper ya. Okay. Itu just by online doang gitu. Nah, itu penawarannya itu masih di bulan Juni. Jadi still long way to go gitu. Karena acaranya masih di bulan November. Oke, jadi persiapannya bisa dibilang sangat singkat lah ya. Sangat singkat banget. Berapa bulan berarti kurang lebih 4-5 bulan ya kurang lebih segituan. Nah terus ketika acaranya sudah memulai dan sebagainya, aku pakai national costume dari Inggi Kendran. Nah oke lah, itu hasilnya perfect, sempurna, the best one. I'm so proud for the result gitu. Tapi ketika dalam perjalanan kemudian sudah sampai di tempatnya, nah the drama is begin. Jadi ternyata bukan beauty pageant aja yang banyak dramanya, ternyata male pageant juga banyak dramanya. Oh iya, banyak banget. Scammer. Scammer gimana tuh maksudnya? Ini scammer, jadi masalah di awal itu adalah bahwa kita tidak diberikan kontrak clear di awal. Tidak diberikan kontrak clear di awal. Ya, jadi since very beginning itu cuman by invitation bahwa kamu datang di sini dengan alasannya satu. Karena sponsor itu mereka akan memberikan payment setelah semua kontestan datang di Thailand. Nah, jadi untuk sign kontraknya itu akan kita berikan ketika kalian semua sudah sampai di Thailand. Pada saat itu? Pada saat itu. Nah, setelah kita sudah sampai di sana itu, di hari keempat, which is 2 hari sebelum grand final, itu kita sama sekali belum diberikan kontrak. Udah nyampe sana tapi kontrak belum ada, bingung juga ya sebenarnya. Belum ada, dan dari hari pertama sampai hari keempat di mana kita mau tanda tangan kontrak itu, kita kerja rodi. I will say it's kerja rodi. Jadi sebenarnya kayak dimanfaatin doang dong ya? Iya. Hanya untuk memposting sebuah brand atau sponsor yang ada di sana, yang tujuannya adalah untuk meng-up brand-brand di sana. Iya. Dan lucunya itu gini, ketika pertama kali saya ditawarin, aku langsung nanya ke asistennya, asisten national director, karena national directornya tuh dia nggak terlalu pintar bahasa Inggris ya, jadi aku harus komunikasi sama asistennya. Kapun kap, Wadika. Udah kan gitu, case-nya seperti itu. Dan waktu itu aku nanya, please give me all the schedule since mulai dari awal sampai akhirnya bakal seperti apa gitu. Oke, kita akan siapin kurang lebih 4-5 hari ke depannya gitu. Karena ketika mereka menawarkan itu, mereka masih zero gitu loh. Belum ada bener-bener preparation, itu masih kosong gitu. Akhirnya setelah 1 minggu dikasih lah jadwal yang ada di sana gitu.
Setelah kita sampai di sana, ternyata jadwal yang dikasihkan ke aku dengan kegiatan yang di sana itu completely 100% different. Different. Dengan pernyataan perjanjian di awal, benar-benar beda banget. Beda. Jadwal yang dikasihkan ke aku dengan jadwal yang ada di sana itu berbeda. Berarti jadwalnya bisa dibilang kondisional ya? Iya. Kondisional. Tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis di rundown seperti apa. Beda jauh. Beda banget. Zong. Nyesal nggak pada saat itu? Pas mengetahui ketika, anjir persiapan gue udah seperti ini, terus rundown yang lu udah ketahui seperti ini, tapi kenyataannya pas di sana tidak sesuai ekspektasi. Bukannya tapi lebih confused. Confuse-nya karena gini, di awal aku tuh minta breakdown schedule, karena aku kerjasama sama banyak banget desainer, dan aku pengen menghargai mereka. Desainer Indonesia, iya. Dan waktu itu kebetulan aku dapat support system yang keren banget dari orang-orang Indonesia. Nah gitu. Jadi dari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai selanjutnya itu udah aku breakdown nih. Pagi, siang, sore, malam bajunya yang dipakai itu apa? Gitu loh. Udah dipresis lah ya, ini. Sudah. Hari ini apa, OTD-nya, hari ini apa. Nah, gitu ya. Soalnya kan itu part of our job gitu, responsibility kita buat ke desainer kan gitu. Ternyata ketika udah sampai di sana itu beda jauh. Beda jauh dengan schedule yang dikasih. Jadi di sana nggak ada waktu aku buat ganti baju. Tidak ada sama sekali waktu untuk ganti baju? Nggak ada. Kok bisa? Jadi kegiatan dari awal. Berarti seharian pakai baju yang sama terus dong? Seharian pakai baju yang sama dan itu baju dari sponsor. Jadi justru pakai baju sponsor yang di sana? Iya. Lah berarti lu secara tidak langsung mungkin punya perasaan kayak, aduh gue ngecewain desainer-desainer Indonesia yang udah dukung lu dong. Yang udah support. Bukan cuma mengecewakan. Aku kerjasama sama kurang lebih 5 desainer. Baju yang kupakai dari semua desainer cuma 1 doang. Dari 5 yang pakai cuma 1? 1 doang. Itu selama karantina? Iya. Let's say aku akan sebut Mas Weda Gita ya. Mas Weda Gita, I'm so sorry karena aku nggak bisa posting 1 foto pun dari bajunya. Wow. Karena tidak ada 1 baju pun yang kupakai. Karena nggak ada kesempatan buat aku buat ngebuka bagasiku, koperku. Nggak, jadi bingung sih sebenarnya, nggak ada kesempatan buka bagasi sama sekali. Memang sepadat apa gitu, maksudnya kegiatannya apa aja gitu sampai akhirnya barang-barang yang lu bawa jadi kayak mubazir aja, kayak percuma aja gitu. Ya, oke. Aku akan ceritakan kronologi dari keberangkatan ya. Oke. Jadi waktu keberangkatan harusnya nih agreement di awal adalah bahwa untuk akomodasi itu akan disiapkan sama organisasi. Agreement di awal. Nah, ternyata dengan dari asisten nasional direkturnya ini dibookingin tiket dari AirAsia. Dan flightnya itu dari Jakarta ke Bangkok. Bangkok apa langsung Phuket? Langsung Bangkok dulu. Ke Bangkok. Nah, tapi itu tanpa bagasi. Tanpa bagasi, ekonomi flight AirAsia tanpa bagasi. Di mana itu ada kewajiban buat saya bawa national costume. Oh, pasti berat dong. Itu kurang lebih 35 kg. Itu baru national kostumnya doang. Baru national kostumnya doang. Totalnya 5. 5 koper. 5 koper. Karena dari desainer, dari Weda Gita tuh, aku breakdownnya dari Weda Gita aku ambil baju kurang lebih 15 pieces. 15 outfit. Itu dari 1 desainer. Belum dari pribadiku, terus beberapa desainer dari Semarang dan sebagainya. Nggak bisa sebut satu-satu karena banyak ya. Tapi I really appreciate. Dan akhirnya ketika mau check-in, over bagasi dong. Over bagasi. Karena national kostumnya itu selesainya last minute. Last minute, aku terima national kostum itu 2 jam sebelum berangkat ke airport. Jadi bentuk packagingnya seperti apa, aku belum tahu. Nggak tahu. Aku cuma tahu bentuknya ketika photoshoot malam. Jadi barang itu selesai kurang lebih jam 7. Jam 7 malam itu baru selesai. Terus setelah itu langsung photoshoot jam 9. Jam 12 malam selesai, paginya berangkat. Nah, itu baru dikirim ke hotel. Ketika di hotel baru ngerti ternyata packagingnya itu udah kayak peti mati yang gede itu loh. Karena itu besar. It's huge, gede. Dan dihitungnya juga bukan masalah beratnya juga, berarti dari bentuk volumenya juga. Volumenya gede.
Jadi bener-bener ketika aku berangkat tuh ketika kayak orang mau pindah rumah gitu. Oke. Gede banget gitu. Gimana tuh mengatasi pada saat itu? Nah, cara mengatasinya gini, karena waktu itu dari organisasi mereka tidak mau bertanggung jawab, akhirnya aku beli tiket sendiri. Aku pindah ke Thai Airways. Berarti yang itu diangusin? Hangus, karena mereka tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menggantikan tiket. Yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab mereka. Akhirnya aku beli tiket sendiri. Aku belinya pakai Thai. Nah, ketika di Thai itu, ketika kita mau check-in, over bagasiku tuh let's say kurang lebih 30 kilo. Overnya doang? Overnya. Over bagasinya tuh 30 kg. Yang bayar lagi dong? Bayar lagi ekstra dong. Nah, itu buat harga per kilonya tuh kurang lebih $15. Kurang per kilonya? Per kilonya. Bayangin, lebihnya 30 kali 15. Ya, jadi overall total yang harus kubayarkan untuk over bagasinya doang itu 9 juta. What? Pergi doang loh, belum baliknya? Belum baliknya, belum baliknya ya. Itu untuk flight baru penerbangannya doang. Nah, akhirnya aku negosiasi gimana caranya agar at least cost-nya nggak terlalu over gitu. Nah, gimana tuh? Nah, akhirnya aku upgrade dari ekonomi ke business class. Itu seberpengaruh itu berarti ya? Iya. Untuk bagasi? Iya. Jadi tapi tetap aja dong bayar. Tetap aja. Ya. Tapi kalau di-compare dari harga sebelumnya yang harus aku bayar kurang lebih 9 juta. 9 juta udah sama 9 bagasi. 9 juta, habis itu aku upgrade ke business class, aku cuma bayar 3 juta. Oh, lumayan. Nah, kalau business class kan kita dapat kapasitas buat bagasinya lebih banyak. Ya, jadi itu udah tercover. Udah tercover, jadi at least ya better price lah. Tapi lo ada merasa penyesalan nggak sih mengikuti ajang internasional kemarin gitu setelah pengalaman yang lu dapat seperti ini justru? Gitu. Oh enggak, I was so proud to myself, I've been there, dan aku telah melalui semua itu karena aku kesana tuh tanpa tendensi yang jelek gitu loh. Jadi aku kesana dengan alasan yang bagus, dengan waktu itu tuh aku sempat ada masalah family issue gitu, dan akhirnya aku juga punya advokasi yang sangat-sangat ingin ku berikan. Dan aku berharap itu bisa bermanfaat buat generasi muda. Nah, itu dunia perpejianan. Itu dunia perpejianan. Jadi kalau dilanjutin panjang banget. Panjang banget. Apa-apa, kita bahas dikit dulu. Nah, kemarin ini kan di dunia perpejianan juga sempat ramai banget soal tentang sexual harassment yang dialami oleh para pelaku pageant lah. Yaitu male pageant atau enggak beauty pageant gitu. Nah, lu sendiri ngalamin nggak tuh? Aku tidak mengalami sexual harassment. Tidak mengalami itu. Tidak, akan tetapi aku difitnah sama national directornya. National director di sana apa yang di sini nih? Yang di sana. Jadi di sini aku tuh representatif atas diri sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri tanpa bantuan siapapun. So all the cost and everything is on my own, kecuali sponsor dari desainer. Nah gitu. Nah, sedangkan untuk case yang aku alami di sana, itu bahwa agreement di awal, seperti aku bilang tadi, harusnya menang atau kalah. Kalau aku ikut kompetisi ini akan mendapatkan $2.000. Menang atau kalah? Menang atau kalah. Akan tetap dapat? Akan mendapatkan $2.000. Which is 30 juta rupiah. That's the agreement. Ya. Kemudian ketika the grand final finish, aku mulai ngobrol sama national directornya. Habis itu national directornya kan dia nggak terlalu pintar bahasa Inggris, like what I said. Habis itu aku ngobrol sama asistennya. Nah, aku minta solusi dong. Ini gimana? Cara paymentnya akan seperti apa? Jawabannya dia adalah just forget it. It's happened many times. This is not the first time. And every time we talk about the money, it's gonna be the problem. And I think the best solution for you and for your own safety, just forget it. You will never get any cent of money from us. Itu solusi yang dari asistennya. Oke kan? Baru solusi dari asistennya. Itu baru solusi dari asistennya. Curiga panjang nih ceritanya nih. Itu bakal panjang. Habis itu long story short, aku langsung bilang gini kan sama dia. I will never put anything in the air. The promise that you give to me, you have to pay. Whatever it is, I don't care. I need the money. Habis itu aku bilang, I will contact your national director.
directly, aku bilang gitu. Akhirnya aku komunikasi sama dia, bla 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 bla. Long story short, akhirnya dia bilang bahwa I'm so sorry because I'm not good in English. Jadi penawaran yang kukasihkan ke kamu itu saya kira adalah jasa seks yang akan kamu berikan kepada saya. Jasa seks berarti secara tidak langsung dia akan ngasih duit itu kalau lu melakukan seks sama dia. Iya. Jadi dia berpikir seks sama si asistennya atau national directornya. Okay. Jadi national directornya expecting me to having sex with him. Wow. Lu lakuin nggak? No, of course not. Siapa tahu kan demi biar uangnya itu. Jadi gue juga kaget gitu loh. Maksudnya kita nggak pernah ada percakapan seperti itu. Tidak ada percakapan seperti itu, tetapi kenapa dia bisa mengartikan seperti itu? Nah itu miskomnya di mana sebenarnya gitu? No, itu hanya karena alasan dia tidak mau membayar. Alasan dia tidak mau membayar aja. Alasan berarti dia tidak mau membayar. Bukan dong yang nggak dibayar, semua kontestan pada saat itu. As far as I know ya, yang aku join itu adalah kompetisi ketiga. Kompetisi pertama dan kedua pemenangnya sampai finalnya mereka belum dibayar. Sampai grand finalku ya. Jadi untuk ketika grand finalku selesai, pemenang dari tahun pertama dan kedua itu mereka sama sekali belum dapat 1 sen pun. Wow. That's the problem. Dan yang saya alamin waktu itu, acaranya itu di Pattaya. Nah, ketika acaranya selesai di Pattaya, case dengan aku belum selesai. Panjang banget case-nya. Panjang. Jadi gara-gara yang tadi uang itu. Iya. Nah, beberapa teman itu kayak aku dan beberapa yang lain itu perginya ke Bangkok dulu. Karena aku tahu aku masih harus ngurusin beberapa payment yang belum selesai. Dan I need to settle this one gitu. Nah, akhirnya kita semua udah dikasih detail, alamat dan sebagainya sudah nih. Di hari ke-7 setelah acara itu selesai, ternyata driver atau pegawai dari organisasi ini sama sekali tidak muncul sampai jam 3 sore. Lah, kemana itu hilang? Jadi lepas tanggung jawab gitu aja? I don't know. The case aku nggak ngerti, masalahnya kenapa aku nggak ngerti. Tapi di pagi hari itu sama sekali tidak ada pegawai yang ngurusin kita. Jadi overall, semua staff itu nggak ada yang muncul. Dan peserta itu harus pulang dengan caranya masing-masing. Ada yang naik bus, ada yang mereka they try to get their own way gitu buat pulang gitu. Soalnya mereka nggak mau miss the flight kan. Nah, yang parah lagi adalah bahwa nasional kostumku, the big one, itu hilang. Itu hilang. Sebesar itu hilang? Itu hilang karena drivernya bingung setelah grand final. Ntar dulu, maksudnya itu antara dia lupa udah naruh tapi asal naruh jadi hilang atau memang ketinggalan di backstage ketika acara berlangsung? Jadi karena kita pindah-pindah hotel, jadi dalam 1 minggu kurang lebih kita pindah hotel kurang lebih 8-9 kali lah. Jadi nggak stay di satu tempat gitu berarti? Enggak. Oh, pusing juga ya, ribet ya? Pusing, jadi kadang driver mungkin case-nya itu drivernya bingung bahwa the next mereka bakal tinggal di mana gitu. Oh, bikin bingungnya adalah tadi dibilang nih selama seminggu di sana itu pindah-pindah hotel setiap hari gitu. Setiap hari. Tidak stay di satu tempat. Nggak stay di satu tempat. Kebayang dengan bawa barang sebanyak itu, tadi bilang 5 koper. Ya. Itu 5 koper belum national kostum gitu. National kostumnya gede banget. Iya, makanya ribet banget ya. Ribet. Dan itu akhirnya ketika di hari H, di mana kita mau pulang, aku harus nungguin national kostumku karena itu lumayan pricey gitu loh. Tapi akhirnya ketemu balik. Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu di Hotel Mandarin, which is kayak itu hotel di mana kita stay di hari kedua atau ketiga gitu. Sedangkan itu kita check out tuh di hari ke-7. Jadi mereka bingung naruh barangnya itu di mana gitu. Mereka harus keliling ke semua hotel. Dan itu tuh hotelnya tuh kayak beda kabupaten lah gitu. Dan jaraknya juga jauh pasti. Jaraknya jauh. That's why yang seharusnya kita check out jam 7, itu kita pergi jam 3 sore. Jadi kita nungguin dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore tanpa tahu kita harus ngapain. Tapi lu berpengaruh ke penerbangan lu nggak sih? Enggak, karena aku extend di Bangkok kan. Oh, emang extend ya? Jadi extend di Bangkok. Tidak berpengaruh dengan penerbangan? Iya. Tapi there is another case.
Nah, ketika kita udah sampai di situ, ternyata yang kerja dari pegawainya cuma 2 orang kan. Cuma 2 orang nih. 2 orang, satu driver bisa speak English, satunya enggak. Satu bisa bahasa Inggris, satunya enggak. Nah, agreementnya adalah kita akan diantar di tempat di mana kita tinggal di Bangkok. Karena mereka nanya alamatnya di mana, hotelnya di mana, dan terus all the detail it's fine, completely okay. Jadi di situ ada 2 mobil di mana ini tujuannya ke Don Mueang, terus satunya lagi ke Bangkok, gitu. Ternyata kejadiannya adalah yang dimana seharusnya aku dan teman-teman itu di drop di Bangkok, itu diturunkan di Suvarnabhumi International Airport, dan bagasi kita semua dilempar, dibuang di jalanan. Lah, diturunkan di jalanan dengan paksa, drivernya turun, selfie pretend untuk report, dikirim ke bosnya, dan barang-barangku tuh rusak semua. Koperku rusak. Itu ya? Parah. Dan itu semua aku dokumentasikan. Kok bisa? Maksudnya ajang internasional seperti itu yang bisa dibilang mungkin ajang besar juga, kok memperlakukan nggak manusiawi. Ya, bisa dibilang seperti itu. Itu nggak manusiawi, dan I think that like a bener-bener kayak apa ya? Pertama tidak bertanggung jawab, nggak ada integritasnya, dan aku tahu kenapa. Yang mereka pekerjakan adalah anak-anak fresh graduate dari SMA, dari high school, yang dimana mereka sama sekali tidak punya pengalaman untuk anak-anak baru lah ya. Anak-anak baru, dan most of them they don't speak English. Nah, sedikit cerita lagi, ini paling parah sih. Apa lagi nih, ada yang parah lagi ternyata. Apa? Ini paling parah adalah setelah saat itu kan aku harus negosiasi untuk payment yang 2000 US dollar ini. Oke. Itu negosiasi selama 3 hari. Cair nggak tuh? Enggak. Udah negosiasi 3 negosiasi hari, selama 3 hari. Tetap nggak cair? Enggak. Jadi waktu itu negosiasi selama 3 hari, aku stay extend di Bangkok demi untuk menyelesaikan itu. Karena aku datang dengan baik-baik dan aku ingin pulang dengan cara yang baik-baik juga. That's fair dong. Nah, ternyata setelah percakapan bla 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 selama 3 hari itu, akhirnya dia memutuskan untuk, sorry saya tidak bisa membayar secara full, tapi kita akan ketemu di middle. Jadi yang seharusnya dia bayar kurang lebih 30 juta, dirupiahkan itu mereka mampu hanya membayar kurang lebih 14 juta. 14 juta, oke. Ya, it's not even in the middle, tapi it's okay gitu. Oke lah ya. Okay. Daripada nggak dapat sama sekali. Ya, it should be okay. It should be okay. Janjiannya seperti itu. Oh, tetap enggak nih kayaknya nih? Tidak. Oke. Nah, akhirnya mereka berjanji bahwa paymentnya nggak bisa by transfer, tapi by cash. Dan dia akan mengirimkan asisten untuk datang ke hotelku untuk memberikan uang secara cash. Oke. Aku janjian dengan asisten itu jam 3 sore. Jam 3 sore. Sampai jam 3 sore asistennya nggak muncul, nggak datang. Nggak ada kabar juga? Nggak ada kabar, cuma dia sempat nge-text bahwa I'm still in the bus. Jadi I will be late. So don't be worried, but I will be there. Dia bilang gitu. Oke. Tiba-tiba jam 2, 6 orang datang ke hotelku. 1 lawyer, 2 polisi, 1 national director, 2 staff. Oh, tiba-tiba ada lawyer, ada polisi. Ada lawyer 1. Lawyer dari pihak mereka. Dari pihak mereka. Ada polisi. Ada 2 polisi. 1 national director, 2 staffnya dia. So total itu 6 orang. Ngapain mereka itu? Nah, ketika mereka datang, langsung dia menuduh bahwa aku mencuri barangnya mereka. Kenapa mereka bisa membuat tuduhan, laporan tuduhan berarti kan? Karena udah ada lawyer sama polisi di box itu. Membuat laporan tuduhan kalau lu mencuri barang mereka itu apa? Menurut aku itu part of cara mereka buat mengintimidasi gitu. Karena mereka tidak mau memberikan payment. Menurutku ya. Ya, based on my perspektif kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba dia bilang gini. 2 staff ini langsung bilang bahwa, "Hey Mantra, you stole something from us, so I need to check your room and I want to open everything," gitu. Jadi basically 2 orang ini masuk ke kamarku karena aku tidak mengizinkan semua orang masuk ke kamar. Dia ngebongkar semua koper, semua nasional kostumku, boxnya dibongkar dan tidak dikembalikan seperti semula. Ngacak-ngacak lah ya. Ngacak-ngacak di kamar. Tapi ada nggak sih tuduhan mereka? Enggak. Tapi mereka nggak menemukan apapun. Dan aku nggak keberatan mereka ngebongkar karena aku nggak merasa bersalah gitu loh.
Nah, setelah ngebongkar itu akhirnya kita turun ke bawah. Setelah turun di bawah, tiba-tiba. Wah, kalau gue udah emosi sih, udah diacak-acak. Tiba-tiba lagi tuduh pula. Gitu. Makanya, terus tiba-tiba yang dua staff ini langsung bilang gini, "Hai Mantra, can I get your key again?" For buat what? Apa? For what? Yeah, I think because my phone was left in your room. Wah, alasan lagi nih kayaknya nih. I need to get your key, and then I need to go upstairs. Lu kasih nggak? Enggak. I'm not that stupid lah gitu. Langsung aku bilang gini, oke, tunggu aja dulu, let's settle this meeting. Kalau misalnya meeting ini udah selesai, baru kamu akan kuantar ke atas gitu. Selama kalian bongkar barang-barangku, aku nungguin pintu. Aku nge-record kalian, perbuatan kalian gitu loh. I was so worry gitu loh. Aku takutnya dijebak atau apa gitu lah. Nah, akhirnya oke gitu. Oke, dia bilang oke. Akhirnya kita meeting lah, lanjut buat paymentnya itu. Akhirnya dari pihak kepolisian, dari pihak lawyer, dia berbicara bahwa kalau kamu ingin mendapatkan uang yang kita janjikan, kamu harus extend di Thailand selama 30 hari ke depan. Dan kita harus bikin laporan di kepolisian karena menurut hukum Thailand, payment untuk kompetisi seperti ini itu melanggar hukum Thailand. And honestly, aku nggak tahu ya, hukum Thailand masalah perbankannya seperti apa, nggak ngerti. Sama sekali nggak ngerti. On that moment, aku langsung telepon lawyerku yang di rumah, yang di Indonesia. Langsung aku nanya, lawyerku namanya Mas Tommy, langsung aku nanya gini, Mas, so I have this kind of case, so solusinya apa gitu. Terus dia bilang, Mantra, aku bisa ngasih solusi tapi nggak bisa ngelindungin kamu. Solusinya cuma satu doang. Apapun yang mereka tawarkan, terima, and pergi dari situ secepat mungkin. Karena apapun yang terjadi di situ, kamu sendirian. Akhirnya, oke gitu, aku terima. I was so like, oke lah, nothing to lose gitu loh. Akhirnya kemudian diskusi dan sebagainya, apa yang dia janjikan tadinya itu, 14 juta, gone. Udah diperpanjang di situ extend, tetap ya. Iya. Padahal tadi udah di penawaran di middle. Udah di middle, udah agree orangnya harusnya datang ngasih cash. Nah ternyata ketika itu udah kita meeting di situ, akhirnya dia bilang bahwa it's all just misunderstanding situation. Jadi saya tidak akan memberikan kamu uang sepeser pun. Tapi karena kamu menang nasional kostum, kamu akan dapat uangnya gitu. Dan itu costnya tahu berapa? 2.500.000 rupiah. Dia nggak mikirin ini ya, bawa barangnya berat. Enggak. Belum bayar bagasi. Iya. Belum apa ini itunya. Dan dia masih mau memotong untuk biaya flight penerbangan. Dia kalkulasiin itu. Terus aku bilang gini kan, berdebat. Hey guys, flight yang kamu kasih ke aku sebelumnya itu adalah AirAsia, which is I stay in Bali. Dan yang kalian booking itu dari Jakarta ke Bangkok, ke Thailand. Nah, asisten itu jawab, loh, bukannya Indonesia itu, Jakarta itu part of Indonesia. Oh iya, Jakarta is part of Indonesia. Benar. Tapi Bali sama Jakarta itu beda. Lo nggak bisa jalan kaki dari Bali ke Jakarta. It's another flight. Kalau misalnya harus bawa bagasi segitu banyak, ya costnya akan ekstra lagi gitu loh. Nah, habis itu ya, aku jelasin ke mereka bahwa aku spending this a lot of money untuk cover my own flight gitu. Dan mereka baru kaget. National Director-nya juga kaget loh. Oh, how can this happen gitu? Ya, it should be your responsibility. So that's why we need to discuss about all this money and then pay me gitu. Tapi akhirnya dia bilang, no, I'm not gonna pay you anything. But if you want to get the money, I will give it to you. But you need to extend for the next 30 more days here in Thailand. Tapi akhirnya lu memutuskan untuk tinggal di sana selama 1 bulan itu? Enggak. Akhirnya aku ngikutin saran dari lawyerku. Oke, apapun yang mereka kasihkan akan ku terima. Yang penting aku pergi dari situ saat. Jadi kayak buang waktu sia-sia jatuhnya. Buang waktu sia-sia. Buang waktu sia-sia. Soalnya buang kan materi juga. Soalnya flightnya kan punyaku udah besok gitu loh. Kalau misalnya aku harus extend kan aku spending lot more money juga. Benar gitu. Dong buat bayar hotel. Hotel 30 hari ke depan. Nah, akhirnya ada kata-kata dari dia yang seperti ini. Oke, anggap saja ini wujud sebuah kebaikanku terhadap kamu. Wujud sebuah kebaikan. Wujud sebuah kebaikanku kepada kamu karena kamu sudah mewakili Indonesia
dan we really appreciate your effort and everything. Okay. Your performance is very good and we would like you to come back here again for the next year. Langsung gue bilang, Oga. Oga lah, gila. Oh, I don't think I'm gonna be part of this organization anymore. Just how much money that you can provide to me like right now gitu. Nah, akhirnya dia ngasihnya itu kurang lebih 5 juta sekian plus ditambah hadiah buat best national costume yang which is totalnya kurang lebih hampir 8 juta. Ribet juga. Menurut gue jadinya tetap gak worth it sih. Gak worth it. Gak sama sekali. Nah, yang aku worry itu gini, tapi saat itu juga, habis itu setelah diskusinya selesai, aku langsung bilang sama national directornya bahwa aku akan menceritakan semua kronologi yang saya alamin dari pertama kali datang ke sini sampai akhir, sampai kalian menfitnah dan sebagainya ini, sampai ancaman yang kalian berikan, pengen masukin saya ke penjara dan sebagainya itu, akan saya share di sosial media dan saya share di Indonesia karena aku nggak pengen the next generation mengalami hal yang sama seperti yang aku alamin. Iya. Tapi itu teman-teman seangkatan lu pada saat itu mengalami hal yang sama juga nggak sih? Enggak. Atau cuma lu? Jadi satu-satunya orang yang punya agreement di mana dijanjikan 2000 US dollar, aku doang. Ada perjanjian? Enggak ada. Enggak ada or I don't know. Enggak ada or I don't know. Karena aku enggak nanyain ke mereka. Tetapi memang apa mungkin benar apa yang bilang dia ketika waktu kesepakatan yang udah dijanjikan itu, mungkin dia mengartikannya ya itu di awal tadi lu bilang. Ya tapi kan mungkin kalau misalnya dari based on his own perspective seperti itu. Tapi dari percakapan yang kita ada, dari since very beginning until the end, kita sama sekali nggak pernah ngebahas masalah itu. Wah, bingung juga ya. Kita sama sekali nggak ada ngebahas masalah itu. Makanya waktu itu kan kita print semua percakapan kita, print dan kita bahas di situ. Kita bahas di situ ya memang tidak ada. Dan ada saksi mata, salah satu teman dia yang memperkenalkan kita konferensi call dan kita bahas di situ ya memang tidak ada gitu loh. Jadi tapi kenapa sama lu doang ya? Sama yang lain enggak ya? Bingung nih jadinya. Ya mungkin karena dia tertarik atau sebenarnya I don't know gitu loh. Dan mungkin exposure yang mereka dapatkan dari aku lumayan besar waktu itu. Pada saat itu lumayan besar. Jadi for me ketika waktu itu ya it's worth it gitu loh. Bisa dibilang lu mengalami ini dong pelecehan seksual secara verbal berarti ya? Iya. Dan ketika difitnah bahwa oh ya harusnya kan harga ini tuh harga seks antara you and me gitu. Ya udah. Tapi saat itu ya sesuai dengan bukti dan percakapan yang ada itu nggak pernah ada gitu loh. Sekarang kita